korupsi di perusahaan plat merah kembali terbongkar. Dana pembiayaan yang seharusnya digunakan untuk mendukung proyek pengadaan batubara bagi PLN justru diduga dicairkan dengan dokumen bermasalah. Akibatnya, negara merugi hingga puluhan miliar rupiah. Siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka? Kasus dugaan korupsi kembali menyeret perusahaan milik negara. Kali ini, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan invoice financing oleh PT Perusahaan Pengelola Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna untuk proyek pengadaan batu bara PT PLN Batubara periode 2019 hingga 2020. 2 tersangka langsung ditahan, yakni IT yang menjabat sebagai Investment Manager PT PPA serta FSN selaku Kepala Divisi Operasional PT Bintang Abadi Sampurna. Sementara 1 tersangka lainnya, FH yang merupakan Direktur PT Bintang Abadi Sampurna, belum ditahan karena saat ini tengah menjalani hukuman dalam perkara lain di Lapas Salemba. Kepala Bagian Operasional Kortas Tipikor Polri, Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi, menyatakan perkara ini menjadi perhatian serius karena menyangkut pengelolaan dana perusahaan milik negara yang seharusnya dikelola secara profesional, akuntabel, dan mengutamakan kepentingan publik. Penyidik menjelaskan, kasus bermula ketika PT PPA memberikan fasilitas pembiayaan sebesar 50 miliar rupiah kepada PT BAS melalui skema invoice financing. Namun dalam pelaksanaannya, dana yang akhirnya dicairkan justru membengkak menjadi sekitar 67,31 miliar rupiah melalui 8 kali pencairan. Dari hasil penyidikan, ditemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses pemberian pembiayaan tersebut. Salah satunya adalah proses due diligence dan analisis risiko yang tidak dijalankan sesuai prosedur. Tak hanya itu, rekomendasi untuk melakukan verifikasi langsung kepada PT PLN Batubara sebagai pihak terkait juga tidak pernah dilakukan, meskipun menjadi kewajiban sesuai standar operasional perusahaan. Penyidik juga menemukan bahwa dokumen invoice beserta dokumen pendukung tidak diverifikasi keasliannya, namun tetap dinyatakan memenuhi syarat sebagai dasar pencairan dana. Pelanggaran lain terjadi pada mekanisme pengawasan cash kolateral atau dana jaminan. Meski persyaratan jaminan belum terpenuhi, pencairan dana tetap dilakukan. Bahkan, pada pencairan berikutnya diduga terjadi rekayasa rekening koran atau bank statement agar saldo rekening jaminan terlihat mencukupi. Dokumen yang diduga dipalsukan itu kemudian dijadikan dasar untuk mencairkan dana berikutnya. Menurut penyidik, rangkaian tindakan tersebut bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan diduga dilakukan secara sadar, terstruktur, dan saling berkaitan sehingga dana negara bisa dicairkan tanpa dasar yang sah. Berdasarkan hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, perkara ini mengakibatkan kerugian negara mencapai 38,9 miliar rupiah. Sebagai langkah pemulihan kerugian negara, penyidik telah menyita sejumlah aset milik para tersangka berupa tanah dan bangunan yang berada di Medan, Bekasi, Bogor, Samarinda, dan Sidoarjo. Nilai keseluruhan aset yang berhasil disita diperkirakan mencapai sekitar 14,4 miliar rupiah. Penyitaan tersebut merupakan bagian dari upaya aset recovery dalam penanganan perkara korupsi ini. Polri menegaskan penyidikan akan terus dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel. Aparat juga membuka peluang untuk mengembangkan perkara apabila ditemukan pihak lain yang diduga ikut bertanggung jawab. Kortas Tipikor menegaskan, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, siapapun yang terbukti terlibat dalam perkara ini akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.